terus bawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Engkau Alfa dan Engkau Omega Tuhan. Kami persilakan Engkau Tuhan yang berdaulat. Angkat tanganmu saudara, sembah Dia. Sikine kana masanda. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Tuhan, Tuhan. Sikita kaya rada palapa. Mari semuanya angkat suaramu, sembah Dia. You are Alpha and Omega. We worship You,
are worthy to be praised. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Engkau yang layak Tuhan, ditinggikan, dipuji Tuhan. Sore ini kerinduan hati kami yang paling dalam, penuhi tempat ini Tuhan dengan hadirat-Mu. Open our eyes, buka mata kami. I see the Lord. Kami berjumpa dengan Engkau. Bapa, ini doa kami sore ini Tuhan. Open my eyes. Buka mataku Tuhan. Buka mataku Tuhan. Buka mata setiap umat-Mu Tuhan. We can see the Lord. Kalau kami pandang Engkau Tuhan yang mulia, kami pandang Engkau Tuhan yang besar dan ajaib, kami tidak mungkin gentar dan takut Tuhan. All fear will come. Semua takut akan pergi meninggalkan kami. Waktu kami pandang wajah yang penuh kasih, wajah yang penuh cinta, wajah yang full of peace, penuh dengan kedamaian. Apa mungkin kami akan takut Tuhan? Kalau kami pandang wajah-Mu Tuhan, apa mungkin kami akan takut lagi Tuhan? Wajah yang penuh kasih, kedamaian, penuh dengan kedamaian. Biar kami pandang mata-Mu sore ini Tuhan. Kami pandang mata-Mu Tuhan. Mata yang penuh dengan kasih dan cinta. Biar kami tenang. Biar hati kami ini damai Tuhan. I want to see you Lord. I see the Lord. I see the Lord. Exalted high upon the worship of the people of the earth. I see the Lord. Oh, yes, I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who is forever. I see the Lord. I see the Lord. I see the Lord. I see the Lord. Exalted high upon the worship of the people of the earth. I see the Lord. Oh, I see the Lord. I see the Lord. Oh, my eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who is forever. The Lord, the train of His throne, the train of His throne fills the temple. A cloud of heavenly worship
worshipers surrounding His throne. We join with them now, crying, holy, holy is the Lamb, the Lamb. Lord, I see the Lord, I see the Lord, I see the Lord, exalted high, exalted high on the worship of the people of the earth. I see the Lord, I see the Lord, I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forevermore. The train The train of His robe fills the temple. A cloud of heavenly worshippers surrounding His throne. we join with them now, crying, holy, holy is the Lamb, alone. The train of His throne, The train of His throne fills the temple. A cloud of heavenly worshippers surrounding His throne. We join with them now, crying, holy, holy is the Lamb alone. I see the Lord, I see the Lord, I see the Lord, exalted high upon the worship of the people of the earth. I see the Lord, I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forevermore. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forevermore. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forevermore. Buka mata kami, Tuhan, memandang Engkau, anak domba yang duduk di atas tahta. Kirana mayana marala pasanda rada mayana marala makara. Shikiti kana marala mayana marala patakana marala patakayana mashikiti kana masana. Kirana mayana marala patakana marala pakana mayana. Sherede bekana marala mayana marala masanda rodo boshik. The Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne. Anak domba yang duduk di tahta, anak domba Allah. The
meterai, Kau yang membuka meterai. The Lamb of God, the Lamb of God. Kira nama sikana mana nama sandara, sikana mana nama sandara. Kana nama sikana mana nama. Ambil pedangmu Tuhan. Ambil pedangmu sore hari ini. Ambil pedangmu Tuhan. Pisahkan roh dari jiwa. Ambil pedang rohmu Tuhan. Kau yang memisahkan roh dari jiwa. Ambil pedangmu Tuhan. God, the sword, God of the Spirit, the sword of the Spirit, pedang roh, ambil Tuhan. Ini the time, this is the time, ini waktunya Tuhan. Kebenaranmu Tuhan, kebenaranmu Tuhan nyatakan Tuhan. Kira nama shandere bekana marana. Ora bakana masandere bekana ma. Ora nama shere bekana marala bakana ma. Ora bakana masikala kana ma. Firman-Mu Tuhan, bicara Tuhan, sampaikan Tuhan. Ora bakana marala masandere bekana marala ma. Karana masandere bekana bekana ma. Karana masandere bekana ma. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba tahu Kau sudah memulai Tuhan. Kau angkat pedang rohmu, firman-Mu. Dan Kau bicara dengan kuat pada sore hari ini. Buat orang-orang-Mu. Buat semua mempelai-mempelai-Mu. Tapi juga untuk semua sahabat-sahabat-Mu. Bicara Tuhan, bicara Tuhan. Bicara Tuhan. Bicara Tuhan. Korolobo shekete kalama sandaraba. Karanama sandorolobo shekete kalamara lapata kanama. Korolobo shekete, your spirit rohmu itu Tuhan. Mulai menaungi setiap lokos-lokos. Tuhan rohmu membuat hidup semua lokos menjadi rema. Your spirit rohmu Tuhan, hovering, rohmu itu melayang-layang Tuhan, sedang mengubah setiap perkataan yang tertulis menjadi perkataan firman kehidupan. Rohmu yang menghidupkan, Roh Kudus yang menghidupkan. Dan sore ini Tuhan, biar Kau menghidupkan setiap lokos menjadi rema. The powerful word of God, firman Tuhan yang punya kuasa. Sore hari ini Kau yang buat kami semua memandang Kau dan firman-Mu yang Kau katakan. Buat hati kami, pikiran kami fokus pada perkataan-Mu sore hari ini Tuhan. Dan biar dimasukkan seperti pedang yang tajam itu menembusi hidup setiap kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, semua coba distraction, semua yang coba mengganggu, aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau tinggalkan hidup kami. Semua yang coba mengganggu, disingkirkan dalam nama Yesus. Every evil spirit, setiap roh jahat yang coba mencuri kebenaran firman-Mu, disingkirkan dalam nama Yesus. Dan biar hati kami sore hari ini jadi tanah yang paling subur mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur sore hari ini. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Selamat sore saudara, selamat sore semuanya. Sore ini kita berucap syukur pada Tuhan karena anugerahnya kita masih bisa streaming.
Sore hari ini saya akan menyambung tadi pagi. Nyambung sedikit. Tapi ada beberapa yang saya akan review saudara. Yang pertama saya review adalah tentang mimpi seorang dari jemaat pendoa. Yang satu kali saudara dia datang, dia mimpi satu malam. Dan dia lihat dia datang ke gereja ini saudara. Dia katakan, aku sepertinya datang siang-siang hari ke gereja. Untuk ikut sebuah ibadah. Tapi yang aneh, waktu aku masuk gedung gereja. Tiba-tiba aku melihat gedung ini seperti diubah menjadi sebuah ruang pesta. Tapi dia katakan itu seperti pesta di awan-awan. Jadi tiba-tiba ada sebuah keadaan dia lihat seperti di awan-awan pestanya itu saudara. Dan dia lihat ada banyak orang yang sedang sibuk pada hari itu. Yang sedang menyiapkan meja-meja besar dengan semua makanan. Ada begitu banyak orang di sana yang sedang sibuk menyiapkan segala-galanya. Dan dia bertanya pada salah satu orang yang sedang sibuk menyiapkan. Dia berkata, kapan dimulai? Dan pelayan-pelayan itu berkata, segera dimulai. Akan segera dimulai. Dan dia bertanya, apa arti mimpi itu? Saya tahu itu mimpi yang sangat jelas. Pesta anak domba akan segera dimulai dan waktunya sudah singkat. Semua sudah disiapkan dengan sangat baik. Dan satu orang lain lagi bermimpi hal yang hampir sama. Dia berkata, sepertinya ada sebuah rombongan yang jalan. Iring-iringan yang berjalan. Mau datang ke sebuah rumah pesta. Dan dia katakan ada sekelompok orang yang dipanggil Tuhan, diberi tugas. Yang mempersiapkan jalan. Dan mereka berseru-seru. Pengantin datang, siapkan jalannya. Dan dia berkata, itu arak-arakannya sudah dekat ke rumah pesta itu. Dan pesta itu akan segera dimulai. Dari mimpi ini saudara, saya pelajari. Tuhan, apa maksudmu? Apa maknanya dari mimpi ini? Dan siapakah kami ini dalam hari-hari ini Tuhan? Sebab engkau ingin membuat setiap anak-anakmu siap dan ready. Sebab sudah dibuka rumah pestanya. Dan sedang disiapkan segala-galanya. Tiba-tiba Tuhan menjawab sebuah pertanyaan besar. Yang selama bertahun-tahun saya pertanyakan dalam hidup saya saudara. Tentang ada 5 gadis bijaksana. 5 gadis bodoh. Yang dalam bahasa aslinya dikatakan virgin. Itu bisa bicara gadis atau juga pria laki-laki. Yang masih virgin. Apa artinya virgin? Orang hidupnya kudus. Yang belum pernah dicemari oleh lawan jenisnya. Mereka orang yang mengkhususkan hidupnya. Murni, kudus, bersih. Itu bicara tentang 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bodoh. Siapa mereka ini? Padahal dikatakan gak ada cerita tentang mempelai wanita dalam cerita itu. Hanya 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Siapakah mereka? Lewat mimpi ini saya terjawab pertanyaan saya. Mereka adalah sahabat mempelai laki-laki. Di dalam kerajaannya hari ini ada gereja Tuhan yang disiapkan menjadi mempelai wanita. Tapi ada beberapa orang dan gereja-gereja yang khusus yang dipilih Tuhan menjadi sahabat mempelai laki-laki. Siapakah mereka saudara? Dalam bahasa Yunani disebut nymphon. Ini orang-orang yang mendampingi mempelai laki-laki. Mempersiapkan kamar mempelai. Yang mempersiapkan pesta. Persis seperti yang dilihat dalam mimpi itu. Menyiapkan pesta dan makanan. Tapi yang ketiga. Juga mereka orang-orang yang masuk dalam arak-arakan. Iring-iringan mempelai laki-laki. Untuk datang mempersiapkan jalan. Untuk mempelai laki-laki datang ke rumah pesta. Ada sebuah panggilan besar. Di luar mempelai Kristus. Yaitu menjadi sahabat mempelai. Dan teman saya berkata, Pak, apakah mungkin kita ini punya calling panggilan menjadi sahabat mempelai. Orang-orang yang tidak banyak, yang dipanggil khusus, yang berdiri bersama dengan mempelai laki-laki, menyiapkan kedatangannya. Ketika mendengar cerita ini, saya yakin dalam hati saudara,
Tiba-tiba ada sebuah destiny yang Tuhan singkapkan lagi. Gerejamu saya aku panggil menjadi sahabat-sahabatku. Bukan sekedar mempelai. Kalau mempelai sekedar menyiapkan baju putih yang tanpa cacat dan celah, yang siap menunggu mempelai laki-laki datang. Tapi sahabat mempelai jauh lebih sukar, saudara. Mereka harus virgin. Dan tiba-tiba kata itu begitu kuat bicara. They are virgins. Mereka adalah orang-orang yang perawan. Yang hidupnya dipisahkan. Yang tidak dicemari oleh semua yang dari dunia. Virgin. Saudara, dia sedang mengembalikan gerejanya dalam hari-hari ini. Engkau menjadi virgin. Menjadi perawan-perawan yang suci di hadapannya. Pria atau wanita. Yang murni di hadapannya. Artinya apa? Tidak ada noda dosa dari dunia yang bisa mengotori hidupmu. Engkau pisahkan hidupmu dari semua yang dari dunia ini. Sebab itulah yang bisa menjadi sahabatnya dan yang bisa menjadi mempelainya. Dia katakan dengan kuat, they are virgins. Saudara, dia mau di akhir zaman. Berita yang kuat adalah, jadilah perawan-perawannya Kristus yang tidak dikotori, disentuh oleh dunia. Sebab dunia begitu menarik. Tapi kalau engkau bisa memisahkan dirimu, tetap jaga hidupmu. Dia berkata, engkau jadi mempelaiku dan jadi sahabat-sahabatku. Kita akan buka firman Tuhan. Saya akan ulang sedikit tadi pagi. Tapi saya akan bicara yang lain pada sore hari ini. Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga. Ayat 28. Sampai dengan ayat yang ke-30. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacita itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini perkataan Yohanes Pembaptis, orang dipanggil oleh Tuhan menjadi sahabatnya. Dan di sini disebutkan dengan sangat lengkap. Sebuah sikap hati, sebuah attitude, sebuah tugas yang harus Yohanes kerjakan. Dia berkata, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Sebuah statement yang sangat jelas. Yang punya mempelai perempuan, mempelai laki-laki. Hari ini ada begitu banyak pendeta, termasuk saya, dalam posisi yang sangat berbahaya. Sebab kita semua dipanggil menjadi sahabat mempelai laki-laki. Kalau engkau menjadi sahabat, apakah engkau menginginkan mempelai wanita itu untuk gereja itu? Dan berkata, ini milikku, ini jemaatku. Hari ini peringatan keras buat semua pendeta dan hamba Tuhan, termasuk saya. Kalau sampai kau inginkan mempelai wanita itu, gerejanya, dan kau berkata, ini jemaatku, ini milikku. Engkau sedang dalam posisi yang berbahaya. Sebab engkau dipilih oleh Tuhan, bukan untuk mengambil mempelai wanita, tapi untuk mempersiapkan mempelai itu. Yohanes berkata, mempelai perempuan adalah milik mempelai laki-laki. Saya berdoa kita hamba-hamba Tuhan bertobat dan mengubah hati kita. Kalau engkau berpikir aku berhak atas jemaat, aku berhak atas hidup mereka, engkau tidak berhak. Yang berhak adalah Tuhan. Dan sahabat mempelai itu berkata, aku berdiri dekat dia. Inilah attitude, sikap hati yang diinginkan oleh Tuhan. Mempelai pria itu kepada para sahabatnya.
engkau berdiri dekat dengan dia. Kalau engkau sahabat, tempatmu di sisinya selalu berdiri bersama dengan dia. Engkau tidak pernah berdiri bersimpangan, berseberangan dengan dia. Tapi kau berdiri di sisinya, di pihak dia. Dan dikatakan yang mendengarkannya. Kalau engkau sahabat, engkau akan mendengarkan terus perkataan mempelai laki-laki itu. Sebab dia akan bicara begitu banyak di dalam hari-hari ini. Kepada semua sahabat-sahabatnya. Dia akan sampaikan semua pesan. Semua rahasia. Semua yang dalam hatinya saudara. Kalau engkau sahabat yang baik. Engkau mendengarkannya. Dan dikatakan itulah sukacitaku. Setiap kali aku mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Apakah masih ada sukacita saudara dalam hidupmu? Kalau kau mendengar dia sedang berbicara di dalam hidupmu. Atau kau di hatimu sudah hambar dan flat. Apakah hatimu ada lonjakan gairah? Kalau mempelai itu sedang berbicara di dalam hidup saudara. Tiap kali saya baca firman dan belajar firman. Dan tiba-tiba dimunculkan satu perkataan yang ajaib. Yang saya pun gak pernah mikir itu. Ada begitu sukacita yang besar yang melonjak di hati saya. Kadang-kadang saya pulang setelah saya khotbah. Saya dengerin streamingnya lagi saudara. Saya dengerin YouTube-nya lagi. Apa yang saya khotbahkan saya dengarkan lagi. Kenapa saudara? Seringkali bukan saya yang bicara. Tapi saya tahu Tuhan kok bisa bicara begitu bagus saya dengerin. Dan saya berkata betul Tuhan. Bicara pada sahabatmu ini. Dan biarkan hati ini selalu bersuka cita. Tiap kali mendengar suaramu. Dan yang paling penting, poin penting. Yohanes Pembaptis katakan. Ia harus makin besar. Tapi aku harus makin kecil. Inilah target yang dikejar Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Supaya dia makin besar. Dan kita ini makin kecil. Kenapa di akhir zaman ini dia akan munculkan banyak orang yang disebut generasi faceless, yang tidak terkenal mukanya, generasi nameless, yang namanya tidak hebat, besar dan termasyur, yang tidak selfless, yang dia tidak punya lagi keinginan diri sendiri, tapi semua dia serahkan kepada mempelai laki-laki. Engkau berhak disebut sebagai sahabatnya saudara. Dan sahabat-sahabat inilah saudara. Yang dalam hari-hari ini akan bicara banyak. Mempersiapkan jalan bagi mempelai laki-laki. Tapi juga sahabat yang sama. Sedang mempersiapkan mempelai wanita. Supaya ready ketika mempelai laki-laki itu datang. Karena sudah begitu banyak mimpi pernyataan Tuhan pada hamba-hamba Tuhan. Dia segera datang. Dia segera datang. Dan dia ingin supaya mempelainya siap sedia. Supaya mempelainya siap sedia. Paulus adalah orang yang dipanggil juga. Salah satu sebagai sahabat mempelai. 2 Korintus 11. 2 Korintus pasal yang ke-11. Ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4. Sebab aku cemburu kepada kamu. Dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Paulus berkata, dia menempatkan dirinya bukan sebagai mempelai wanita dalam cerita ini saudara. Tapi dia menempatkan pribadinya sebagai sahabat mempelai pria. Dan ada sebuah perkataan bagus yang dikatakan Paulus. Aku cemburu dengan cemburu ilahi.
Sahabat mempelai laki-laki itu saudara, waktu dia lihat mempelai wanita, dia berkata, aku cemburu, jangan sampai kamu jadi milik laki-laki lain. Sebab destinimu, sebab rencana Tuhan buat hidupmu, engkau disiapkan, ditempatkan untuk menjadi pendamping mempelai laki-laki. Karena dia tahu mempelai wanita itu kadang-kadang hatinya serong dan melihat laki-laki yang lain, melihat orang lain, dan dia mulai lihat sana dan lihat ke sana. Paulus berkata, aku cemburu dengan cemburu ilahi. Aku tidak pengen kamu cari yang lain. Sebab destinimu adalah bertemu dengan sang mempelai pria. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Sekali lagi dia ulangi di sini kata virgin. Perempuan yang suci. Aku bawa engkau kepada Kristus supaya engkau menjadi mempelai perempuannya. Kata mempertunangkan bagus saudara. Kata pertunangan. Itu dari bahasa Yunani saudara. Harmoso. Itu seperti orang mau nyambung dua papan saudara. Ada dua balok yang mau disambung jadi satu. Bagaimana bisa nyatu balok dua ini saudara? Yang satu harus dikikis. Mungkin digergaji. Bagaimana caranya? Sampai tepat nempel. Dan dia berkata, aku mempertunangkan kamu dengan Kristus. Hari-hari ini aku sedang gergaji engkau. Sedang pahat engkau. Sedang asa engkau. Supaya engkau bisa pas dengan Kristus. Aku mempertunangkan engkau. Supaya engkau jadi satu dengan dia. Tapi kita lihat dalam cerita ini saudara. Paulus berkata, tapi aku takut. Ini sahabat mempelai saudara. Yang sungguh bisa melihat kondisi gereja. Dan dia berkata, aku takut. Hari-hari ini sama kondisinya saudara. Hari-hari ada begitu gereja yang sedang dibuat nyaman, begitu nyaman. Semua jemaat dibuat begitu nyaman dan tenang hatinya saudara. Dan Paulus berkata, aku takut sebenarnya. Sebab gereja dibuat begitu tenang, begitu santai. Padahal rencana Tuhan. Gereja harus prepare, menyiapkan dirinya. Dan bukan tenang, dan bukan santai. Sebab dia Paulus berkata, kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaanmu. Jangan sampai engkau disesatkan dari kesetiaanmu. Ada yang menarik engkau lebih daripada Kristus. Bahasa Inggrisnya berkata, ada yang corrupt dalam hidupmu. Dari singleness. Dari hatimu cuma punya satu tujuan yaitu Kristus. Tiba-tiba ada yang coba merusak semua. Dari keinginanmu cuma Kristus. Disesatkan dari kesetiaanmu. Dan dia beri contoh. Seperti Hawa yang diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Adam dan Hawa saudara. Harusnya dua orang itu adalah orang yang dikasih, dicintai Yesus. Yang dijadikan mempelai-mempelai Kristus saudara. Dua orang itu yang dipilih Tuhan. Yang pertama kali diciptakan saudara. Tapi tahukah saudara hari itu ada yang lain. Yang sudah membelokkan hati mereka berdua. Setan menipu mereka. Dan tipuannya begitu halus. Dan hari itu Hawa berpaling. Dari mempelai laki-laki itu. Yang harusnya dia setia dengan mempelai itu. Tapi hari itu Hawa berpaling. Hawa mengkhianati mempelai laki-laki itu. Sebab dia tidak mendengar suara mempelai itu. Tapi dia mendengar suara dari ular itu. Yang adalah setan. Hari-hari ini ada begitu banyak penipuan demi penipuan. Ada begitu banyak kelicikan demi kelicikan. Ada begitu banyak orang-orang yang diperdaya oleh setan. Yang kau dicoba dibuat tenang hatimu.
Dan kau tidak mendengar suara mempelai laki-laki itu. Tapi kau sedang mendengarkan suara yang lain. Dan tanpa kau sadari, tiba-tiba hatimu berpaling kepada yang lain. Paulus berkata, sebab kamu sabar saja. Ketika ada orang lain yang datang, memberitakan Yesus yang lain. Kamu begitu santai, kamu begitu tenang. Sementara ada orang yang sedang memberitakan Yesus yang lain. Kenapa kamu begitu tenang, begitu sabar? Ketika yang lain datang dan bicara tentang Yesus yang lain. Bukan Yesus yang sudah mati di kayu salib, yang sudah menebus engkau. Ada begitu banyak ajaran-ajaran yang lain yang dimasukkan dalam hidupmu. Engkau tenang, engkau tenang. Engkau gak ngapa-ngapain, gak bereaksi. Dan dikatakan ketika ada gospel yang lain, ada Injil yang lain disampaikan kepadamu, kamu tenang kok. Kamu gak ngelawan, kamu gak ngapa-ngapain. Dan ketika ada spirit yang lainnya dimasukkan dalam hidupmu, kamu juga tenang. Gereja Tuhan, peringatan buat hidupmu. Paulus berkata, aku sangat takut. Kalau saya baca cerita ini, sepertinya dia hidup di masa yang seperti ini, saudara Paulus. Sebab firman Tuhan tidak pernah kadaluarsa. Kalau saya baca surat ini, sepertinya Paulus hidup di masa ini. Dan dia berkata, aku takut dan sangat takut. Mempelai wanita itu, dia terima Yesus yang lain. Injil yang lain dan roh yang lain yang masuk dan mereka tenang dan mereka tidak pernah tahu itu bukan Yesus, itu bukan Yesus. Gereja Tuhan, sadar, gereja Tuhan, bertobat. Kalau engkau bisa berdiri di sisinya dan kau mendengar suaranya bicara, engkau akan tahu mempelai, engkau akan tahu suaranya dan kau tahu hatinya. Hari itu diperingatkan, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Sebab itu akan datang dan menyerbu dengan sangat kuat di akhir zaman ini. Sehingga semua gerejanya akan dikacaukan dan tidak setia. Tapi sahabat mempelai itu akan berjuang dengan keras. Akan terus bekerja dengan kuat. Dia akan sampaikan pesan-pesan yang dari Tuhan. Sekalipun mungkin pesannya tidak disukai. Sekalipun mungkin pesannya disampaikan mungkin pesan yang keras. Tapi sahabat mempelai akan terus bicara. Sebab dia seperti Yohanes Pembaptis yang di padang gurun yang teriak, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Dan tiba-tiba ada sebuah ciri pemberitaan di akhir zaman ini. Bukan berita yang lain, bukan tentang prosperity, kelimpahan. Kita akan limpah, tapi itu bukan itu beritanya, saudara. Berita yang paling kuat akan dibicarakan di akhir zaman adalah berita bertobat. Bertobat, bertobat. Supaya pendeta balik hatinya. Dan tidak merampas mempelai wanita itu dari mempelai laki-laki. Tapi juga mempelai wanita. Biar kau siapkan pakaianmu yang putih. Siapkan. Kenapa beritanya pertobatan, saudara? Sebab berita itulah yang membuat baju kita ini putih. Gak ada berita lain yang lebih kuat dari pertobatan. Tersungkur di kakinya. Forgive me. Berita itu saja, saudara, sudah cukup membersihkan pakaianmu yang kotor.
membersihkan pakaianmu yang kotor dari semua noda. Bertobat. Bertobat. Berhenti dari semua perzinahan. Berhenti dari semua penipuan. Berhenti dari semua kebohongan, kepahitan. Berhenti. Supaya bajumu putih. Supaya bajumu putih. Gak ada cara lain, saudara. Sebab Yohanes Pembaptis berkata, kerajaannya sudah sangat dekat. Kerajaannya sudah sangat dekat. Dan dia tidak ingin mempelainya tidak siap. Gereja itu mempelai, saudara. Secara corporate bersama-sama. Tapi setiap kita secara pribadi disiapkan juga sebagai mempelai-mempelainya. Yang virgin, perawan, yang berpakaian putih, tanpa cacat dan celah, disatukan jadi mempelai Kristus secara corporate. Yang akan menyambut dia di awan-awan. Tidak ada yang lain. Selain engkau perawan. Selain kau punya baju yang putih, tanpa cacat dan tanpa celah. Engkau akan bisa menyambut dia di awan-awan. Biarkan tidak ada mempelai yang berkhianat. Yang bajunya kotor. Yang bajunya kotor. Ada sebuah kisah bagus di Alkitab ini, saudara. Yang menceritakan tentang sahabat mempelai laki-laki yang mengambil mempelai wanita dari sang mempelai laki-laki itu. Hakim-Hakim pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Beberapa waktu kemudian dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, aku mau ke kamar mendapatkan istriku. Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah kau ambil itu bagimu sebagai gantinya. Lalu kata Simson kepadanya, sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin. Apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka. Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan. Diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakannya obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang telah dituai kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumbukan-tumbukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, siapakah yang melakukan ini? Orang menjawab, Simson, menantu orang Timna itu. Sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya. Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Ini cerita tentang Simson yang punya istri orang Filistin, orang Timna. Setelah Simson memiliki wanita ini, dia menikah dengan wanita ini, Simson pulang ke rumahnya. Tapi satu hari, saudara, Simson datang lagi untuk ketemu dengan istrinya, saudara. Di Filistin, di Timna. Tapi ketika Simson datang menjumpai istrinya, mertuanya, ayah dari perempuannya berkata, maaf Simson, aku sudah memberikan istrimu kepada temanmu. Siapa teman ini, saudara? Ketika Simson pernah melamar wanita ini, saudara, dia datang dengan iring-iringan teman-temannya, saudara. Itu yang saya ceritakan tadi, iring-iringan sahabat-sahabat mempelai yang mempersiapkan kamar pesta, ruang pesta, dan membawa iring-iringan mempelai datang jemput mempelai wanita. Itulah sahabat-sahabat mempelai laki-laki. Teman-teman inilah yang mendampingi Simson hari itu. Untuk menjumpai mertuanya. Untuk melamar wanita ini.
mengambil jadi istrinya, saudara. Tapi tahukah ketika Simson datang ke sana, ayah mertuanya berkata, aku sudah memberikan istrimu kepada teman-temanmu. Siapa teman ini, saudara? Orang yang dulu pernah bersama dengan Simson melamar wanita itu. Dan Simson begitu marah. Kenapa kau berikan buat temanku, istriku ini? Kenapa? Ayahnya coba berkata, aku berikan adiknya buat kamu. Simson berkata tidak. Dan hari itu dia tangkap serigala-serigala anjing hutan. Dan dia ikat dengan obor ekornya. Dan dia lepas ke ladang-ladang Filistin. Dan terbakar ladang-ladang itu. Kenapa saudara? Simson sangat marah. Sebab mempelainya diberikan kepada sahabatnya. Di Timur Tengah, di Mesopotamia, ada sebuah adat, saudara. Di mana semua sahabat mempelai, best man yang mengiring mempelai laki-laki, ada satu hukumnya. Tidak pernah boleh menikahi apa yang temannya pernah nikahi. Apa yang mempelai laki-laki pernah nikahi, yang jadi istrinya, tidak pernah boleh diambil oleh teman-temannya, saudara. Sekalipun sudah diceraikan, ditinggalkan, tidak boleh diambil oleh teman dari mempelai laki-laki. Tapi dalam cerita yang dikatakan, teman itu datang dan dia ambil istrinya Simson. Ini gambaran dari gereja Tuhan. Sahabat-sahabat mempelai tidak boleh mengambil istrinya. Dan juga istrinya tidak boleh hatinya berpaling pada yang lain. Dikatakan dalam cerita ini, mereka dibakar sampai habis. Ada kisah yang menyedihkan, saudara. Mempelai itu dibakar, mempelai wanita itu dibakar. Kalau hari ini mempelai wanita tidak siapkan hidupmu dan matamu memandang kepada yang lain, ujungnya bisa seperti ini, saudara. Engkau dalam penderitaan yang kekal sampai selama-lamanya. Hati mempelai laki-laki tidak pengen kehilangan mempelai wanitanya. Dan dia minta pada sahabat-sahabatnya, siapkan mempelai wanita itu. Supaya kita bisa datang bersama-sama menjumpai mereka. Dan masuk dalam pesta yang besar. Pesta yang ajaib itu. Ruangnya sudah disiapkan. Dan sahabatnya sedang menyiapkan ruangan itu. Sebentar lagi dia datang dengan iring-iringan yang besar untuk menjemput gerejanya. Siapkah gereja dengan pakaian putihnya tanpa cacat dan noda? Dan biar mempelai laki-laki itu tersenyum. Dan Yohanes berkata, waktu dia bersuka cita karena mempelai wanitanya, aku juga bersuka cita. Biarkan ending dari perjalanan kekristenan kita, saudara, sebuah ending yang sukacita, ending yang menyenangkan, ending yang membahagiakan, happy ending. Sebab mempelai itu bersama sahabatnya berjalan dan jemput mempelai wanita, dibawa ke pesta yang besar sampai selama-lamanya. Pesan Tuhan konklusinya, jadilah virgin, tidak dikotori, tidak dinodai, dengan cara bertobat sebab kerajaannya sudah dekat. Tutup Alkitab, saudara. Kita berdoa hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Holy, holy, holy are you Lord. The elder and angels bow. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ending setiap kami nanti Tuhan. Kami tinggal dalam kerajaan-Mu bersama dengan Engkau. Yang kami dengarkan cuma lagu Holy, holy, holy are you Lord. Semua tunduk menyembah kepada mempelai laki-laki itu. Sahabat-sahabatnya dan mempelai wanitanya bersama dengan dia. Dalam kekekalan selama-lamanya. Holy, holy, holy are you Lord.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy are you, Lord. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, 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 holy are you, Lord. Holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels, the elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy are you, Lord. Jangan ambil mempelai wanitaku. Jangan ambil mempelai wanitaku. Dan mempelai wanita jangan pandang yang lain. Hanya pandang pada mempelai laki-lakimu yaitu Kristus.
Pandang dia dan jangan pandang yang lain. Tuhan, terima kasih buat pesanmu hari ini. Buat gerejamu Tuhan. Biarkan gerejamu di akhir zaman bukan gereja yang santai. Yang kami kejar kenyamanan di dalam hati ini Tuhan. Jangan kami kejar kenyamanan dalam hati ini. Dan biar hati kami terus memandang, mengejar, mencari Engkau Tuhan. Tidak ada gereja yang santai, tapi terus mencari, mengejar Engkau, menyiapkan diri kami. Menyiapkan hati kami untuk jadi mempelai-Mu yang kudus di hadapan-Mu. Hari ini kalau saudara harus bertobat, bertobat di rumah masing-masing. Kalau engkau harus bertobat, bertobat di rumah masing-masing. Karena nama Sande jadilah perawan-perawannya Tuhan. Kiralah basyade kadabarala bayana, maka dia berkata berkali-kali, virgin, 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 yang tidak dicemari oleh dunia. Karala bayana barala basyande debe kadabarala bas. Oriana barala bayana barala ba. Lord have mercy. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Kadang-kadang hati kami berpaling pada yang lain. Ampuni kalau sahabat-sahabat mempelai sedang mencuri mempelai wanita. Kami anggap ini mempelaiku, ini jemaatku, ini gerejaku. Ampuni kami para sahabat-sahabat-Mu Tuhan. Ampuni mempelai-mempelai-Mu juga yang memandang pada mempelai lain, pada laki-laki lain. Ampuni Tuhan. Lord, have mercy. Lord, have mercy. For we have blessed all our hope in Thee, Lord. Lord, have mercy. Have mercy. Lord, have mercy. Have mercy. For we have blessed all our hope in Thee. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Have mercy. We have blessed all our hope in Thee. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. For we have blessed all our hope in Thee. Sore ini Tuhan, Hamba mewakili semua sahabat-sahabat mempelai. Minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kalau kami sering mencuri mempelai wanita-Mu. Kami ambil mereka dan kami pikir itu hak kami dan milik kami. Ampuni sahabat-sahabat-Mu Tuhan. Ampuni sahabat-sahabat-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan. Karena gereja ini bukan milik kami Tuhan, tapi milik-Mu Tuhan.
Ampuni Tuhan. Mempelai wanita milik mempelai pria, bukan milik kami, sahabat-sahabat-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan. Kami hari ini dapat juga berdiri sebagai mempelai wanita. Ampuni. Kalau kami sering cemar dan kotor Tuhan, ampuni Tuhan. Baju kami tidak putih, ampuni kami. Ampuni kami. Kalau mata kami dan hati kami tertuju pada yang lain, ampuni kami. Sore ini kembalikan hati kami kepadamu Tuhan. Kembalikan hati kami kepadamu. Kembalikan hati ini kepadamu. Biar berita pertobatan itu kami pegang dengan kuat. Berita pertobatan kami pegang dengan kuat dalam hari-hari ini Tuhan. Kembalikan hati ini kepadamu Tuhan. Kembalikan hati ini padamu. Lord, have mercy. Oh Lord, have mercy. Semua angkat tanganmu, katakan, Lord have mercy. Angkat tanganmu, angkat hatimu kepada Tuhan. Karuniakan hati yang baru. For we have